kemarin dia cerita tuh, istrinya bilang sama dia, kalimat itu yang membuat saya juga ngakak gitu. Apa, Mas, kangen ya nggak berantem kita, dia bilang gitu kan. Udah lama kita nggak berantem. Jadi ternyata memang orang itu, mereka berdua itu memang diciptakan dengan karakter yang berbeda gitu loh. Tergantung bagaimana menelan itu menjadi racun atau menjadi pupuk atau obat. Contoh, ini semua tentang mindset saja sebenarnya. Ya, suami Anda sekarang bisa jadi ujian buat Anda, bisa jadi, ya kan? Atau suami Anda sekarang bisa jadi nikmat buat Anda. Demikian juga istri bapak-bapak sekarang bisa jadi nikmat buat Anda, atau bisa jadi ujian. Bapaknya misalkan suka dilayani, oh dia punya karakter act of service, suka dilayani. Ketemu dengan istri yang gak suka melayani, terus mau gimana? Mau marah? Ya udah, itu nasib kan, gitu loh. Jadi ibu-ibu mulai ketawa. Ini anggaplah ini kopi. Ada biji kopi, saya giling sebelah kopi pahit lah, robusta, arabica atau yang blend apalah namanya gitu kan. Saya minum, dan saya penikmat kopi. Saya minum tuh kopi, gitu. Coba pikirin, yang keluar dari lisan saya, karena saya penikmat kopi, yang keluar dari lisan saya adalah atau pertama, yang kedua, padahal pahit kan, tapi karena saya menikmati ini, maka itu jadi sesuatu yang bisa menghasilkan respon positif buat saya. Istri Anda bisa jadi kopi pahit, buat kita, sang suami, atau sang suami Anda bisa jadi kopi pahit buat Anda. Sekarang Anda mau meletakkan diri Anda sebagai penikmat atau yang gak bisa menikmati. Yang terjadi apa? Setiap hari lihat muka suami, masalah kehidupanku datang, lihat muka dia gitu, misalkan gitu ya. Yang terjadi apa? Berubah tuh rasa dalam diri. Bahagia nggak orang itu? Nggak bakal bahagia. Ada juga orang yang subhanallah, karena nggak siap hatinya, yang terjadi apa? Dapat anak, tiba-tiba bilang, aduh, oh nggak terima, nggak bisa terima anak ini gitu loh. Bermasalah lagi, apalagi kayak begini. Ada juga tuh kisah-kisah di mana misalnya ada pasangan suami istri misalkan, nih lihat, kalau pernah melakukan ini atau pernah menyebutkan kalimat ini, kita istighfar minta ampun sama Allah deh. Contoh, anak pertama laki, anak kedua laki, anak ketiga pengennya apa? Oke. Tanpa sadar, lihat, tanpa sadar keluarlah kalimat di situ. Ya, laki lagi. Pertanyaannya, waktu anak itu brojol atau mungkin di USG segala macam, apakah anak itu tahu bahwa dia tidak diinginkan dengan kalimat tadi? Tahu. Dia nggak ngomong. Maka anak tadi menjadi anak yang tertukar casingnya. Tahu tertukar casing? Dia lahir akan sebagai laki-laki, jiwanya, karena dia menganggap dirinya adalah unwanted child. Dan dimulailah siklusnya. Siklus kehidupannya dia dimulailah sejak saat itu dengan dia melabeli dirinya bahwa dia anak yang tidak diinginkan. Kalau sudah tahu kayak begini gimana coba? Minta ampun. Coba sekarang saya ngomong begini, ingat-ingat tuh. Keluarga siapa si fulan gitu kan, misalkan satu anak pertama perempuan, anak kedua perempuan, anak ketiganya misalkan perempuan lagi, biasanya di urutan ketiga itu mulai ngomong tuh. Ya. Apalagi sampai berantem, salah kamu nih.
saling menyalahkan, suami sama istri ngomong bahwa ini kayak begini nih, jadi cewek lagi nih yang keluar. Anak itu akan merekam itu semua sehingga dia hidup dalam genetik penganiayaan, dalam tanda kutip, bahwa orang tuanya tidak menginginkan dia. Urutan penyakitnya itu akan sangat panjang, sehingga nanti di situ yang terjadi apa? Kalau orang tuanya nggak minta ampun kepada Allah tentang kalimat tadi, kenapa ini menjadi bab atau urusan yang penting untuk kita bahas? Kenapa? Saya tanya, yang mentakdirkan anak tadi lahir laki-laki pada anak yang ketiga dengan 1-2-nya laki-laki, itu siapa? Allah kan. Terus kenapa ikut campur dalam urusan Tuhan dalam bab itu gitu loh? Sampai mengomentari keputusan Tuhan. Itu kan mencampuri namanya tuh. Allah marah, Allah nggak suka urusan dia dicampuri, ya. Makanya dapat laki, ya alhamdulillah, dapat perempuan, alhamdulillah, laki semua alhamdulillah, perempuan. Yang penting apa? Jangan pernah ada kata-kata atau sesuatu yang membuat anak itu punya satu rekaman rasa orang tuanya bahwa dia ditakdirkan atau dilahirkan sebagai anak yang tidak diinginkan karena orang tuanya tidak menginginkan dia. Nanti coba lihat aja. Mungkin ada keluarga yang anak pertamanya mungkin perempuan, kedua perempuan, ketiga coba lihat, orang akan sering ngomong anak ketiganya tomboy, betul kan? Kalau anak ketiganya perempuan, casingnya perempuan, jiwanya laki-laki, ya. Sebenarnya kalau tema ini kita pakai, ya, kalau cerita Quran, apakah Quran menceritakan atau ada kisah dalam Al-Quran yang menceritakan tentang ini? Ada. Ibu bapak tahu Maryam alaihissalam? Maryam alaihissalam itu aslinya diinginkan bapaknya menjadi apa? Penjaga Baitul Maqdis. Penjaga Baitul Maqdis kira-kira laki atau perempuan? Laki. Ternyata Allah takdirkan yang lahir adalah perempuan. Tapi karena bapak ibunya soleh, orang yang baik, langsung ada kalimat pemutus keinginan jiwanya sang ayahnya Maryam alaihissalam itu terhadap anaknya yang lahir tadi, karena itu adalah perempuan yang dia inginkan adalah laki-laki. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahi anak keturunan laki dan perempuan sesuai apa yang dikehendaki. Kurang lebih gitu kalimat ayatnya. Putus itu semua sudah. Masalahnya kita, bukan kita sih, masalah ada orang-orang kayak gitu, kalimat ini nggak putus. Makanya hati-hati berucap, ya, hati-hati berucap, ya, seperti itu. Nah, lagi-lagi bab tentang rasa tadi itu, ini banyak sekali kisah-kisah tentang itu yang kalau kita bahas nggak kelar-kelar. Tapi intinya bahwa memang jasad ini, ya, tidak lepas dari apa yang dipikirkan oleh si raja tadi. Maka di situ Nabi melarang kita untuk apa? Untuk berlama-lama dalam satu rasa yang membuat akal kita menjadi tumpul, bahkan iman kita menjadi lemah. Contoh apa? Sedih, nggak boleh lama-lama sedih. Ibu hamil dilarang sedih lama-lama, nggak boleh sedih lama-lama. Kata siapa? Kata Quran. Maryam itu kan takut luar biasa, bahkan sampai dikatakan, aduhai alangkah indahnya aku mati saja, kata Maryam. Kalimat tadi itu seakan-akan, bukan seakan-akan, Allah mendengar pastinya gitu kan. Dan Maryam manusia biasa. Apa yang terjadi? Allah langsung turunkan malaikat Jibril untuk menenangkan Maryam, ya, untuk menenangkan Maryam. Dan akhirnya malaikat Jibril memberikan pesan dan wahyu kepada Maryam tadi, pesan kepada Maryam tadi, ya, jangan bersedih, jangan takut. Itu dua tadi kan. Jangan bersedih, jangan takut. Berarti kalau bab tentang rasa-rasa ini kita bongkar satu demi satu, maka kita nggak usah jauh-jauh, atau mungkin kita fokuskan ke beberapa rasa saja yang sebenarnya di situ kalau dipendam, disimpan berlebihan, dia akan, tadi yang saya sebutkan di awal tadi, dia akan jadi sumbatan jiwa. Baper itu penyakit nggak? Penyakit. Baper itu kalau dibiarkan terus-menerus jadi sumbatan dia. Marah apalagi, sombong apalagi, takut apalagi. Pernah lihat gak?
Kalau atau tahu kalau ada orang ketakutan yang terjadi